Wah wah wah, alhamdulillah. Tepat diumumkan pagi ini, PSSI akan adakan pertemuan khusus dan rahasia untuk proses naturalisasi Emiliano Jonathan. Apakah bisa langsung tampil lawan Australia besok lusakah? Simak fakta mengejutkannya. Yes menyala. Ini baru super top Marco Top. Pelatih timnas Belanda Ronald Koeman kembali tak panggil Pascal Struijk di skuad timnas Belanda. Arya Sinulinga dan tim PSSI langsung gerak cepat untuk proses Pascal Struijk hari ini kah? Akhirnya dibongkar juga oleh media nasional. Striker Australia ini buat pernyataan aneh dan janggal jelang lawan timnas Indonesia. Mentalnya sudah hancur dan ketakutan kah? Mantap, ini baru presiden kelas dunia. Tepat kemarin sore, Presiden Prabowo terang-terangan sampaikan ambisi besar timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026. Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Alhamdulillah resmi diumumkan hari ini. Keluarga Emiliano Jonathan adakan pertemuan rahasia dengan Erick Thohir dan Patrick Kluivert. Langsung dikebut naturalisasinya agar main lawan Australia kah? Simak video sampai selesai. Kabar menarik datang dari dunia sepak bola Indonesia. Dalam waktu dekat, keluarga Emiliano Jonathan akan segera memenuhi undangan dari PSSI untuk membahas proses naturalisasi pemain muda berbakat ini. Emiliano yang saat ini bermain sebagai sayap kanan di FC Utrecht dan berlaga di Liga Utama Belanda telah memberikan sinyal positif terkait rencananya membela timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh kakek Emiliano, Willy Jonathan, yang masih menetap di kawasan Depok Lama, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas. Menurut Willy, keluarga mereka di Belanda akan segera terbang ke Indonesia untuk melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, serta pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang diwakili oleh ayah Emiliano, Dennis Jonathan. Dennis dijadwalkan akan berangkat dari Belanda menuju Jakarta pada Jumat dalam kurung 21/3. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kesepakatan terkait proses naturalisasi Emiliano Jonathan. Bapaknya Emiliano hari Jumat ini berangkat ke Jakarta diundang PSSI untuk negosiasi Emiliano, ujar Willy Jonathan saat dihubungi Radar Depok pada Senin dalam kurung 17/3. Willy Jonathan optimis bahwa kemungkinan besar cucunya akan membela timnas Indonesia setelah proses negosiasi dengan Erick Thohir dan Patrick Kluivert mencapai kesepakatan. Kemungkinan besar dalam kurung jadi karena sudah diundang ketum PSSI dan pelatih timnas. Infonya, Kluivert masih berada di Australia dan Jumat ini sudah pulang ke Indonesia, jelas Willy. Dia menambahkan kendala utama dalam proses naturalisasi Emiliano bukan terletak pada nilai kontraknya, melainkan pada status kewarganegaraan Emiliano. Kalau untuk nilai kontrak sih setahu saya sudah gak ada masalah, jadi nanti negosiasinya lebih kepada pindah kewarganegaraan, ungkap Willy. Sebelumnya, Willy juga sempat mengungkapkan bahwa Emiliano ingin menunjukkan kemampuannya terlebih dahulu sebelum memutuskan bergabung dengan timnas Indonesia. Dari dia, dalam kurung Emiliano, si intinya sudah ada kemauan. Mau ngasih lihat dulu dia kemampuannya sekarang, ungkap Willy. Nanti kalau mereka dalam kurung PSSI sudah lihat pertengahan tahun mungkin ini dalam kurung dinaturalisasi atau akhir musim ini, tambah Willy. Menurut Willy, keputusan ini diambil karena Emiliano ingin memastikan bahwa Indonesia benar-benar membutuhkan dirinya. Dia maunya bahwa Indonesia perlu dia. Dia tidak mau kalau Indonesia setengah hati ke dia. Jadi kalau memang Indonesia merasa dia penting ditarik, ya mungkin bisa terjadi, ujarnya. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah kamu setuju kalau Emiliano Jonathan segera bergabung dengan timnas Indonesia? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang.
Jay Itzes ternyata diam-diam sudah tiba di Australia, tapi di luar dugaan malah nekat ambil keputusan ini. Simak selengkapnya di sini. 4 pemain terbaru timnas Indonesia tiba di Bandara Sydney, Australia pada Selasa dalam kurung 18 Maret 2025 pagi waktu Indonesia Barat. Mereka adalah Maarten Paes, Maes Hilgers, Dean James, dan Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes. Maes Hilgers, Dean James, dan Jay Itzes tiba di Sydney menggunakan pesawat yang sama, sementara Maarten Paes terbang terpisah karena berangkat dari Amerika Serikat. Setibanya di Australia, mereka disambut hangat oleh supporter timnas Indonesia yang ada di Australia, yang tergabung dalam komunitas Garuda Australia. Dalam 3 hari terakhir, Garuda Australia dengan setia menunggu kedatangan para pemain timnas Indonesia. Mereka bahkan rela menghabiskan waktu berhari-hari di Bandara Sydney demi menyambut kedatangan idola mereka. Sejauh ini sudah ada 27 pemain yang tiba di Sydney, termasuk Emil Audero dan Pratama Arhan yang lebih dulu sampai. Kehadiran Emil Audero yang sempat tidak terdeteksi oleh Garuda Australia menambah semarak suasana. Bahkan Jay Itzes langsung memberikan tanda tangan di kaos sebagai tanda apresiasi kepada para supporter yang menyambutnya, seperti yang terlihat dalam video di akun Instagram @garuda_Australia. Apa pendapat kamu tentang antusiasme supporter timnas Indonesia di Australia? Jangan ragu untuk berbagi komentarmu. Yes, doa publik fans timnas Indonesia terkabulkan. Tepat hari ini diumumkan oleh media nasional. Pelatih Belanda kembali tidak panggil Pascal Struijk di timnas Belanda. PSSI langsung gercep terbang ke Belanda untuk menaturalisasinya kah? Temukan jawabannya di sini. Sinyal positif mengenai naturalisasi pemain berbakat untuk timnas Indonesia semakin kuat, khususnya dengan situasi terkini Pascal Struijk. Bek tangguh Leeds United ini kembali jadi perbincangan hangat di kalangan supporter timnas Indonesia setelah namanya gagal masuk dalam daftar pemain yang dipanggil timnas Belanda untuk ajang UEFA Nations League. Seperti yang dilaporkan oleh Tribunwow.com, timnas Belanda baru saja mengumumkan 24 pemain yang akan tampil di ajang tersebut. Namun pelatih Ronald Koeman lebih memilih pemain-pemain yang berkarier di Liga Utama, meninggalkan Struijk yang bermain di kasta kedua. Di pos bek tengah, Koeman memilih nama-nama besar seperti Matthijs de Ligt Manchester United, Jan-Paul van Hecke Brighton Hove Albion, Virgil van Dijk Liverpool FC, dan Youri Baas Ajax Amsterdam, yang semakin memperkecil peluang Struijk untuk bergabung dengan timnas Belanda. Padahal performa Pascal Struijk terbilang cukup impresif dengan torehan 5 gol dari 33 pertandingan yang telah dimainkan. Namun kesempatan bermain di timnas Belanda tampaknya semakin tipis, terutama jika ia tidak segera hengkang dari Leeds United. Hal ini membuka peluang bagi timnas Indonesia untuk melakukan manuver dan kembali meyakinkan Pascal Struijk yang sebelumnya sempat diberi kesempatan untuk membela skuad Garuda. Kabar mengenai hal ini pertama kali dibocorkan oleh kanal YouTube terkenal asal Belanda, Voetbal Primeur. Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia pemain yang luar biasa, ujar host dalam podcast Voetbal Primeur pada Kamis dalam kurung 12 September 2024. Sebagai informasi, Pascal Struijk memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang membuatnya punya kedekatan emosional dengan tanah air. Apa pendapatmu tentang kemungkinan Pascal Struijk membela timnas Indonesia? Apakah ini bisa menjadi langkah strategis bagi timnas Garuda? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Belum apa-apa mental striker Australia sudah tampak kicep dan ketakutan duluan. Diposting oleh media Indonesia tepat pagi ini. Striker Australia Adam Taggart malah ngomong aneh gini. Penasaran? Berikut ulasannya. Jelang pertandingan krusial, striker Australia Adam Taggart dengan terbuka memberikan pujian kepada timnas Indonesia. Pujian tersebut muncul setelah keberhasilan timnas Indonesia menahan imbang Australia pada leg pertama. Adam Taggart merasa terkesan dengan ketangguhan pertahanan Indonesia yang mampu menahan serangan-serangan agresif dari Australia. Sebagai sebuah negara, mereka jelas telah meningkat, ujar Adam Taggart.
Ia melanjutkan, saya terkesan dengan mereka saat terakhir kali kami bermain melawan mereka di kandang mereka. Jadi, mereka jelas merupakan negara yang ingin mengejar kami. Pujian ini sekaligus menunjukkan bahwa Adam Taggart tak ingin meremehkan timnas Indonesia dalam perebutan tiket ke Piala Dunia 2026. Saat ini Australia berada di peringkat kedua klasemen grup C dengan raihan 7 poin, hanya 1 poin lebih banyak dari timnas Indonesia yang menempati posisi ketiga. Menariknya, 3 tim lainnya, yaitu Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, juga memiliki poin yang sama dengan timnas Indonesia, yakni 6. Pada tahap ini akan selalu seperti itu. Anda akan selalu melihat orang-orang mengejar Anda. Ini jelas merupakan grup yang ketat tambah Taggart. Taggart menegaskan pertandingan ini sangat penting bagi Australia. Jadi, ya, ini adalah pertandingan besar bagi kami, tetapi itulah mengapa kami ingin bermain sepak bola. Ini untuk momen-momen seperti ini, ungkapnya. Menurutnya, laga ini adalah kesempatan besar bagi Australia untuk melangkah maju di babak penyisihan grup dan berusaha lolos dari grup tersebut. Bagaimana menurutmu tentang persaingan ketat di grup C ini? Apakah timnas Indonesia bisa terus memberikan kejutan? Berikan komentar dan pendapatmu. Akhirnya berani muncul ke publik, Rafael Struijk bocorkan rahasia ini jelang lawan Australia. Bawa-bawa Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert juga. Apa yang dia sampaikan? Saksikan semuanya di sini. Penyerang timnas Indonesia Rafael Struijk menyambut positif kedatangan pelatih anyar Patrick Kluivert yang ia yakini akan membawa masa depan cerah bagi skuad Garuda. Setelah PSSI memutuskan untuk memecat Shin Tae-yong, timnas Indonesia kini berada di bawah kepemimpinan Kluivert, mantan penyerang legendaris Barcelona. Rafael Struijk merasa antusias menyambut kepemimpinan Kluivert dan tak sabar untuk berlatih di bawah arahan pelatih asal Belanda tersebut. Tetapi sekarang kami memiliki Patrick Kluivert, ujar Struijk dalam wawancara dengan bolasport.com yang dikutip dari laman resmi AFC Selasa (18 Maret 2025). Dia sosok dengan nama besar, dia adalah seorang legenda, dan saya sangat antusias untuk bekerja dengannya. Saya ingin melihat apa yang bisa dia lakukan, tambahnya. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu juga optimistis dengan keputusan PSSI yang menunjuk Kluivert sebagai pelatih. Menurutnya, mantan pelatih timnas Curaçao tersebut akan memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia ke depan. Keputusan telah dibuat di tingkat atas dan saya pikir itu adalah keputusan yang bagus, tetapi kita harus melihat untuk pertandingan-pertandingan berikutnya, ucap Struijk. Struijk percaya bahwa kehadiran pelatih Eropa seperti Kluivert merupakan langkah yang tepat untuk jangka panjang bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Namun, ini bukan untuk jangka pendek, tegasnya. Untuk masa depan, bagus juga untuk memiliki beberapa pelatih Eropa, jelas Struijk yang sangat bersemangat menyambut perubahan ini. Saya sangat bersemangat. Kami tahu ini akan berbeda tetapi saya antusias, tutupnya menggambarkan semangat baru yang diharapkan bisa dibawa oleh Kluivert dan timnya. Bagaimana menurut kamu tentang perubahan besar ini? Apakah Patrick Kluivert dapat membawa timnas Indonesia menuju kesuksesan? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Wajib waspada, tidak boleh lengah. 8 pemain timnas Australia calon lawan timnas Indonesia ini ternyata merumput di Piala Dunia 2022 di Qatar. Siapa saja mereka? Simak detailnya di sini. Timnas Australia, calon lawan timnas Indonesia, memiliki beberapa pemain berpengalaman yang telah mencatatkan prestasi luar biasa di level internasional. Salah satunya adalah Matteo Ryan, penjaga gawang andalan Curaçao yang turut berperan penting di Piala Dunia 2022. Kiper berusia 32 tahun ini telah mengumpulkan 96 caps bersama timnas Australia dan menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang pada ajang Piala Dunia 2022. Ryan bermain penuh di 3 laga fase grup termasuk pertandingan melawan Argentina yang semakin memperkuat statusnya sebagai penjaga gawang tak tergantikan. Selain Ryan, ada Mitchell Duque, striker berusia 34 tahun yang kini membela klub Jepang, Machida Zelvia. Duque telah mengumpulkan 46 caps dan mencetak 12 gol untuk timnas Australia dan tentu saja siap kembali menjadi andalan di lini depan Curaçao.
Jackson Irvine, gelandang berusia 32 tahun, juga menjadi salah satu pemain penting di Piala Dunia 2022. Irvine yang kini memiliki 76 caps dan telah mencetak 11 gol, akan kembali memperkuat lini tengah Australia dan menjadi pemain yang perlu diwaspadai oleh timnas Indonesia. Aziz Behich, bek berusia 34 tahun yang saat ini bermain untuk Melbourne City, telah mengumpulkan 77 caps dan mencetak 2 gol untuk Australia. Pengalaman Behich di lini belakang akan menjadi tantangan tersendiri bagi skuad Garuda. Keir Rowles, bek muda berusia 26 tahun yang kini membela DC United di Inggris, juga menjadi pemain yang perlu diperhatikan. Rowles telah tampil dalam 24 pertandingan bersama timnas Australia, mencetak 1 gol dan membawa pengalaman internasional yang cukup berharga. Fran Karacic, bek yang sebelumnya membela timnas Kroasia U-Strip 21, kini menjadi salah satu andalan di lini pertahanan timnas Australia. Karacic telah bermain dalam 13 pertandingan dan mencetak 1 gol bersama Socceroo Oz. Marco Tilio, winger berusia 23 tahun dari Melbourne City, juga menjadi bagian penting dari timnas Australia dengan 9 caps. Meskipun muda, Tilio sudah memiliki pengalaman bermain di Piala Dunia 2022 dan siap memberikan kontribusi besar di masa depan. Terakhir, Craig Goodwin, winger berusia 33 tahun, memiliki segudang pengalaman internasional. Goodwin yang telah bermain untuk berbagai klub di dunia, termasuk Newcastle Jets, Sparta Rotterdam, dan Adelaide United, kini memperkuat klub Arab Saudi, Al-Wahda. Dengan 30 caps dan 7 gol untuk timnas Australia, Goodwin siap membantu Socceroo Oz meraih kesuksesan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan banyaknya pemain berpengalaman ini, timnas Australia tentu akan menjadi lawan yang tangguh bagi timnas Indonesia dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026. Siapkah Garuda menghadapi tantangan besar ini? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Semuanya dibuat kagum. Piala Dunia 2026 harga mati. Pernyataan berani dan keras Presiden Prabowo jelang laga Timnas Australia versus Timnas Indonesia besok lusa. Sampai berkorban kayak gini. Apakah itu? Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia harus berusaha keras untuk lolos ke Piala Dunia tahun depan. Ia mengungkapkan bahwa ini adalah tekad yang harus diwujudkan demi masa depan sepak bola Indonesia. Indonesia harus masuk Piala Dunia. Itu tekad kita, ujar Prabowo di Sidoarjo, Jawa Timur. Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan pandangannya tentang pentingnya olahraga dalam memperkuat semangat suatu bangsa. Memang benar tadi Ketum PSSI menyampaikan bahwa sepak bola menjadi suatu lambang daripada harga diri sebuah bangsa modern. Jadi, suatu bangsa yang kuat adalah bangsa yang kuat jiwa dan fisik. Fisik kuat, jiwa kuat. Hanya dengan fisik dan jiwa yang kuat, bangsa bisa berdiri tegak dan bisa menjadi negara hebat, tuturnya. Menurut Prabowo, olahraga menjadi salah satu tolak ukur untuk menilai apakah sebuah bangsa memiliki semangat dan tekad untuk maju atau tidak. Karena itu, olahraga adalah salah satu tolak ukur untuk menilai bangsa itu punya semangat atau tidak, punya kehendak atau tidak, mudah menyerah atau tidak peduli. Jelasnya menekankan betapa pentingnya kekuatan fisik dan mental dalam perjuangan mencapai tujuan besar. Pernyataan Prabowo ini semakin memotivasi untuk terus mendukung timnas Indonesia agar bisa mencapai prestasi yang lebih tinggi dan menunjukkan semangat juang yang tak mudah menyerah. Apa pendapatmu tentang tekad Prabowo dan harapan untuk sepak bola Indonesia? Berikan komentar kamu. Ini baru keputusan yang dinanti semuanya. Erick Thohir kembali mau tambah pelatih lokal masuk ke tim kepelatahin Alex Pastoor. Demi transfer ilmu Belanda yang luar biasa. Kok bisa? Ini ulasan detailnya. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dalam kurung PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan rencananya untuk menambah pelatih lokal demi meningkatkan kualitas skuad timnas Indonesia. Nanti kita cari pelatih lokal untuk tambahan, ujar Erick di sela-sela peresmian renovasi dan pembangunan 17 stadion di Indonesia yang digelar di Sidoarjo, Jawa Timur, pada Senin, 18 Maret 2025.
Selain itu, Erik juga memberikan update terkait persiapan timnas Indonesia menghadapi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia pada 20 Maret mendatang. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar pemain dan pelatih telah tiba di Australia dengan selamat. Persiapan sudah sangat baik, kata Erik. Namun ia menekankan pentingnya fokus pada pemulihan (recovery) para pemain untuk menghindari kelelahan dan cedera. Dengan penambahan pelatih lokal yang direncanakan, diharapkan timnas Indonesia semakin solid dan memiliki kedalaman yang lebih baik dalam menghadapi tantangan besar, terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana menurutmu soal rencana Erick Thohir ini? Apakah penambahan pelatih lokal akan membawa dampak positif untuk timnas Indonesia? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Emang dasarnya penakut apa jangan miskin lagi gak mampu beli. PSSI di luar dugaan umumkan hal konyol soal supporter Bahrain yang sudah disediakan tiket khusus ke GBK. Ternyata faktanya malah gini. Lucu banget. Simak sampai selesai. PSSI melalui Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI) Marsal Masita mengonfirmasi bahwa slot untuk 3.000 tiket penonton dari Timnas Bahrain tidak ada yang dibeli. Kebetulan slot kita (tiket untuk mereka 3.000 tapi sampai dengan hari H mereka tidak ambil sama sekali, kata Marsal yang dikutip dari Antara. Ia menjelaskan bahwa meskipun PSSI telah memberikan kesempatan lebih untuk Bahrain, namun karena tenggat waktu sudah tiba, tiket tersebut terpaksa dialihkan. Jadi kuota tiket tersebut kita alihkan dan sudah termasuk yang kemarin kita umumkan, kita sudah kasih kesempatan, tapi sampai dengan tenggat waktu mereka juga nggak ambil jelasnya. Mengenai kemungkinan supporter Bahrain yang akan hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Marsal tidak bisa memastikan mengingat jalur tiket resmi untuk supporter Bahrain sudah tidak diambil. Kita nggak tahu kalau masuknya melalui jalur resmi yang sudah kita sediakan untuk mereka yang pasti tidak diambil, ujarnya. Meskipun begitu, Marsal menegaskan bahwa Indonesia akan berusaha menjadi tuan rumah yang baik bagi Bahrain dengan menciptakan suasana pertandingan yang nyaman, aman, dan tertib. Kita mau berusaha untuk menjadi tuan rumah yang baik, karena Pak Ketum juga bilang bahwa akan ada tamu dari FIFA, AFC. Kami mau pertandingannya nyaman, aman, dan tertib, semoga bisa menang, ungkap Marsal. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) sempat mengajukan permintaan untuk bermain di tempat netral setelah mereka menerima serangan siber pasca hasil imbang kontroversial pada pertemuan pertama di Oktober tahun lalu. Namun permintaan tersebut tidak mendapat persetujuan dari AFC dan FIFA sehingga pertandingan antara Indonesia versus Bahrain tetap digelar di Jakarta. Sebagai antisipasi kerugian dari tiket yang tidak terjual, PSSI memutuskan untuk mengalihkan 3.000 tiket tersebut untuk pendukung umum dan tuan rumah dan tiket tersebut langsung ludes dalam beberapa jam. Bagaimana menurutmu tentang keputusan PSSI ini? Apakah kamu setuju dengan langkah tersebut? Ayo berikan komentar kamu. Memang negara gak tahu malu. Ogah jejaki timnas Indonesia ini penyebab timnas Malaysia tolak lawan Argentina di laga uji coba internasional. Simak fakta mengejutkannya di sini. CEO Timnas Malaysia, Rob Fran, menyatakan bahwa ia tidak tertarik mengikuti jejak timnas Indonesia yang sempat melawan tim peringkat 1 dunia, Timnas Argentina, dalam laga uji coba di tanah air pada 26 Juni 2023. Menurut Rob Fran, pertandingan melawan Argentina tidak sesuai dengan strategi yang tengah dirancang untuk timnas Malaysia. Rob Fran menjelaskan bahwa misinya dalam memilih lawan uji coba untuk timnas Malaysia memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk meningkatkan ranking FIFA Harimau Malaya. Dan kedua, untuk mempersiapkan tim agar tampil optimal di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027.
Mengingat ada jadwal kosong satu pertandingan di setiap FIFA Matchday, Rob Friend berencana untuk mencari lawan uji coba yang tepat di setiap jeda internasional. Ketika ditanya mengenai kemungkinan menghadapi tim kuat seperti Argentina, Rob Friend langsung menolaknya. Tujuan kami adalah menaikkan ranking FIFA. Kami harus bersikap strategis perihal pemilihan lawan di laga uji coba, ujarnya, seperti dikutip dari Okezone melalui harian Metro pada Selasa (18 Maret 2025. Bermain melawan Argentina bukanlah strategi yang tepat. Kami harus mencari lawan yang tepat untuk membantu kami mempersiapkan diri menjalani kualifikasi Piala Asia 2027. Itulah tujuan kami, tambahnya menegaskan bahwa pendekatannya lebih berfokus pada kesiapan tim untuk kompetisi yang lebih penting. Bagaimana menurutmu tentang keputusan Rob Friend ini? Apakah kamu setuju dengan pendekatan lebih strategis dalam pemilihan lawan uji coba? Berikan pendapatmu di kolom komentar.